Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini, materi yang akan kita bahas mengenai adalah tanaman beracun. Di mana kita ketahui dapat didefinisikan tanaman beracun ini adalah sebagai tumbuhan yang mengandung sejumlah besar zat kimia yang dapat menyebabkan sakit dan kematian apabila termakan melebihi kadar yang telah ditentukan. Berarti ini dapat kita artikan bahwa tanaman atau tumbuhan yang beracun ini tumbuhan mengandung zat kimia yang bersifat racun, di mana sifat kimia racun ini dapat menyebabkan sakit dan bahkan kematian. Pada masyarakat Dayak yang kita kenal dengan Bakumpai masih menggunakan tumbuhan beracun untuk berburu, di mana tumbuhan beracun adalah tumbuhan yang mengandung sejumlah zat kimia apabila kontak dengan manusia atau hewan, baik termakan atau terhirup yang melebihi kadar tertentu, berakibat sakit dan yang lebih fatal lagi dapat menyebabkan kematian. Di mana diketahui bahwa tanaman beracun ini lebih dari 1.500 spesies dari berbagai penjuru dunia yang kita ketahui dapat digunakan sebagai racun untuk hama tanaman. Jadi tadi dijelaskan bahwa masyarakat Dayak Bakumpai menggunakan tumbuhan beracun untuk berburu, di mana tumbuhan beracun ini digunakan ya supaya hewan buruan atau mangsa yang akan diburu diberi tumbuhan yang bersifat racun ini, sehingga pada saat berburu hewan tersebut akan mengalami keracunan sehingga mudah sekali dalam menangkapnya. Di mana manfaat dari tumbuhan beracun ini banyak sekali. Yang pertama itu bisa digunakan tadi ya, ada beberapa suku menggunakan untuk berburu yang pada dasarnya yang pada adalah intinya untuk meracuni atau membunuh ya hewan. Itu yang kedua, tanaman beracun ini dapat digunakan juga sebagai pestisida karena mengandung zat-zat yang dapat bersifat racun yang bertujuan untuk membasmi hama ataupun penyakit pada tumbuhan. Di mana tumbuhan beracun ini dapat kita kenal dengan jingga ya, yang menyatakan bahwa tumbuhan ini pada bagian getahnya yang beracun digunakan untuk mengakibatkan menghasilkan suatu efek namanya gatal dan bengkak. Nah, ini tumbuhan beracun ini dapat kita gunakan bisa biji, bisa buah, bisa getah, bisa daun, bisa bunga, bisa batangnya. Jadi bermacam-macam tergantung daripada sifat racun pada organ atau pada bagian daripada tumbuhan tersebut. Kalau misalkan pada jingga ini yang menghasilkan racun itu pada getahnya. Sebenarnya tumbuhan beracun ini adalah untuk pelindung. Tidak ada bedanya seperti hewan. Hewan itu untuk melindungi dirinya biasanya dia memiliki bisa kayak bunglon, bisa merubah warna. Kayak binatang buas yang memiliki kuku yang tajam atau taring atau gigi yang tajam. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ini untuk melindungi dirinya yaitu dia memiliki sebuah racun. Baik itu racun tadi saya jelaskan bisa pada getah, bisa pada biji, bisa pada buahnya ya, atau pada bagian organ-organ yang lain. Di sini juga bisa kita kenal dengan nangka Belanda. Nah, racun pada nangka Belanda ini terdapat pada bijinya ya, biji nangka Belanda. Cara membuatnya itu bisa biji itu ditumbuk sampai hancur, kemudian dicampurkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan orang, hewan atau manusia mengalami muntah atau mengalami keracunan. Kemudian alamanda. Alamanda ini tumbuhan yang bisa kamu dapati biasanya ini ada di perumahan tuh di pinggir jalan yang berwarna kuning ya. Nah, ini terdapat pada getahnya. Pada getah alamanda itu mengandung racun ya.
di mana apabila terkena tubuh manusia dapat mengakibatkan gatal-gatal atau bisa kita kenal dengan alergi ya. Responden menyatakan demikian karena seperti Damayanti dan Juhud itu menerangkan bahwa tumbuhan ini atau alamanda ini apabila terkena getah bisa berakibat iritasi pada kulit, gatal ataupun alergi. Jadi itu bisa bengkak-bengkak, bisa gatal atau merah-merah. Kemudian keladi, keladi zaman sekarang ya, semenjak COVID ini banyak ibu-ibu nih kegandrungan tumbuhan keladi. Tapi ada beberapa keladi ini, walaupun dia merupakan tanaman hias, ada beberapa keladi ini yang mengandung racun. Biasanya dari getahnya ya, itu bisa mengandung racun pada daun, bisa dapat menyebabkan gatal-gatal. Dimana pada tumbuhan keladi menyebabkan racun adalah getahnya. Ya, dimana getahnya apabila terkena tubuh manusia berakibat menimbulkan gatal-gatal, alergi, bengkak bisa jadi. Sedangkan apabila getah itu dioles bisa juga jadikan obat. Jadi keladi ini karena dia mengandung racun itu bisa menyebabkan gatal-gatal, tetapi ada beberapa keladi yang bisa dikonsumsi dan ada juga keladi ini yang bisa mengobatkan luka bakar ya. Luka bakar ataupun luka kena benda tajam itu bisa. Tapi ini tergantung daripada jenis keladinya. Ada keladi yang gatal, alergi, ada keladi yang getahnya dapat dijadikan obat, ada keladi sebagai tanaman hias, ada keladi atau kita kenal dengan talas dapat dikonsumsi. Ada juga keladi yang kita kenal dengan keladi kemumu ya, yang biasa digunakan oleh nenek-nenek kita. Biasanya itu digunakan nenek-nenek atau nenek moyang kita itu digunakan untuk membuat sayur ampai atau sayur lemak yang kita kenal, yaitu pada batangnya. Nah, keladi yang bisa dikonsumsi ini biasa dikenal dengan kumumu. Kemudian ada namanya tanaman kapuk. Pada tanaman kapuk racun itu terdapat pada getah batang kapuk, di mana getah ini apabila dicampur ke ikan mengakibatkan orang memakannya akan mengakibatkan keracunan bahkan kematian. Jadi biasanya tanaman kapuk ini untuk menangkap ikan, tapi pada kadar yang konsentrasi yang rendah itu efeknya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau konsentrasinya tinggi ini efeknya besar. Biasanya digunakan getah kapuk ini digunakan untuk menangkap ikan. Karena ikan apabila termakan getah terkontak atau terkonsumsi daripada getah kapuk ini akan menyebabkan ikan itu pingsan. Dengan pingsan ikan itu mudah sekali untuk ditangkap. Itu salah satu cara untuk menangkap ikan. Kemudian pakis haji ya, cicas rumfi. Pakis haji ini dapat dimanfaatkan untuk meracun hama yang mengakibatkan kematian pada hama. Jadi pada pakis haji ini biji pakis haji ini dapat digunakan sebagai pestisida ya untuk mengatasi hama ya. Cara pembuatan bijinya ya itu tadi dapat ditumbuk dengan air kelapa hijau, setelah itu disiramkan kepada tempat yang ada serangan hamanya. Contohnya itu pada cabai ada kutu kebul, kita kenal dengan kutu kebul ya, atau kutu yang putih-putih itu. Kita gunakan biji pakis haji ini kemudian disiram ke bagian daunnya atau ke bagian serangan daripada hama tersebut. Kemudian ada kita kenal dengan patah tulang. Patah tulang ini yang akibat racun, kandungan racunnya terdapat pada daun atau pada batang ya. Nah, pada batang itu terdapat getahnya. Nah, getah itu menghasilkan racun yang dapat menyebabkan apabila tersentuh kita terkontak pada kulit dapat menyebabkan gatal-gatal atau alergi. Itu juga dikatakan oleh Damayanti ya. Damayanti bahwa getah pada patah tulang berakibat ruam kulit, menghasilkan merah-merah pada kulit atau dermatitis, dan bahkan apabila kita terkonsumsi maka akan menyebabkan keracunan yang lebih parah lagi, akan menyebabkan sebuah kematian. Kemudian adanya gatah.
Gata ini pada biji gata atau karet yang kita kenal ya. Getah ini bukan gata sebenarnya, ini getah ya. Getah atau kita kenal dengan karet ya. Ini pada bijinya dapat meracuni hama dan membunuh orang. Jadi kalau seandainya untuk meracuni hama ya, hama pengganggu tanaman, berarti ini dapat digunakan sebagai pestisida, bahan baku pembuatan pestisida, karena kandungan racun atau zat kimia yang di dalam biji getah ini atau biji karet ya, itu dapat untuk mengatasi hama, dan juga apabila ini terkonsumsi dapat juga menyebabkan keracunan bahkan kematian. Caranya dimana biji karet ini direndam dengan air kelapa, kemudian direbus setengah matang, teteskan pada serangan atau mengakibatkan kematian. Kemudian ada namanya jarak. Jarak ini buah jarak atau bijinya ya. Pada jarak ini, biji jarak ini mengandung racun ya. Apabila termakan ini dapat menyebabkan kematian. Biji jarak apabila dikonsumsi 3-4 biji oleh anak-anak bisa berakibat kematian. Sedangkan pada orang dewasa berakibat keracunan berat. Kemudian ubi karet. Nah, ubi karet ini pada getah ubi karet ini ya bisa dimanfaatkan untuk racun senjata. Jadi dia mengandung senyawa yang namanya HCN atau kita kenal dengan sianida ya, sianida, di mana senyawa sianida ini dapat menyebabkan keracunan. Ini biasanya digunakan kalau zaman perperangan, itu orang Indonesia biasa digunakan untuk perperangan atau untuk suatu strategi yang digunakan untuk mengelabui para penjajah. Cara membuatnya: ubi dikukus, dikerik getahnya, dijemur sampai berubah biru. Mungkin kalian tahu apabila kamu melihat ubi atau singkong ya, ubi singkong sudah ada biru-birunya, berarti itu sudah keluar kandungan sianidanya, terutama apabila dia terkontaminasi atau teroksidasi dengan udara sehingga menghasilkan warna yang hitam kebiru-biruan. Nah, itu menunjukkan adanya racun sianida pada ubi tersebut ya. Pada ubi ini paling banyak itu pada ubi karet. Untuk ubi-ubi misalnya kayak singkong itu juga ada, tapi pada kadar yang rendah. Itu tadi cara membuatnya, dimana ubi dikupas, dikerik getahnya, dijemur sehingga menghasilkan warna perubahan biru, kemudian dioleskan dengan senjata dengan cepat sasaran, sehingga apabila senjata atau panah atau senjata menyentuh kulit maka terkontak dengan racun karet tadi, maka itu dapat menyebabkan keracunan. Jawau. Biji ini untuk menangkap ikan atau membunuh tikus ya. Kemudian biji ini juga ditumbuk, dikeringkan, dimasukkan ke dalam air minum orang, dapat menyebabkan keracunan atau kematian. Sulinggang. Kulit sulinggang ini menghasilkan racun pada senjata ya. Dapat digunakan racun ini digunakan untuk senjata dengan cara ditumbuk, dicampur dengan air kelapa, kemudian dioleskan pada senjata, sama seperti tadi, seperti untuk karet tadi. Kemudian bambu ini dapat meracuni orang. Cara itu pada bunganya. Bunga dibumbuk, diperas airnya, kemudian diminum. Nah, kemangi ini kalau untuk daunnya itu sangat baik sekali ya, untuk lalapan, untuk sebagai sayur. Tetapi ini untuk bijinya. Biji kemangi ini menghasilkan racun ya. Apabila kita tumbuk, dicampur dengan air, kemudian dicampurkan dengan makanan, dapat menyebabkan orang tersebut mengalami keracunan, berefek pada pingsan, kemudian dapat menyebabkan kematian. Nah, kematian ini apabila pertama kondisi daripada orangnya, yang kedua konsentrasi yang digunakan. Kemudian serai daun dapat mengusir atau membunuh nyamuk.
Nah, cara daun ini dibakar. Nah, ini serai ini membunuh jamuk dalam arti ini sebagai pestisida. Ini dapat mengusir atau membunuh jamuk. Ini adalah pestisida, dimana daunnya dibakar, kemudian dia menghasilkan aroma ya, sehingga nyamuk-nyamuk itu tidak menyukai aroma yang dihasilkan daripada serai tadi. Makanya ini serai ini biasanya kalau kita menanam serai di pinggir rumah, maka nyamuk yang ada di dekat rumah kita akan berkurang. Nah, ini daun serai ini dapat juga digunakan sebagai insektisida nabati atau bakterisida nabati karena mengandung senyawa-senyawa flavonoid yang dapat memiliki daya hambat yang tinggi terhadap pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Karena mengandung senyawa-senyawa flavonoid yang bisa memiliki efek daya hambat yang tinggi untuk perkembangan bakteri. Maka dari itu, senyawa yang ada pada minyak arsirihnya yang ada pada serai ini biasanya digunakan untuk pestisida nabati dan untuk bakterisida nabati. Sehingga biasanya daun serai ini dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun cuci piring. Kemudian mahkota dewa. Mahkota dewa itu dimanfaatkan untuk menangkap ikan atau membunuh orang. Nih, pada bijinya. Pada biji mahkota dewa ini biasanya digiling, dicampurkan untuk menangkap ikan. Diletakkan pada air sehingga ikan itu pingsan, mudah sekali didapat. Kalau untuk daging buahnya itu mahkota dewa ini dapat dijadikan sebagai berbagai macam obat, tapi untuk bijinya mengandung racun, jadi jangan sampai ini terkonsumsi. Oke, demikianlah tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai racun ya, karena mengandung senyawa atau zat kimia yang menghasilkan racun yang dapat menyebabkan kematian. Tetapi tidak semua racun yang ada pada tumbuhan itu merugikan. Ada beberapa racun pada tumbuhan ini dapat dimanfaatkan, digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pestisida, baik pestisida alami maupun pestisida kimia. Jadi, senyawa yang ada di dalam tumbuhan tersebut tidak selamanya merugikan, tetapi dapat menguntungkan, terutama untuk mengatasi hama dan penyakit melalui pestisida. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan diajukan, nanti akan kita diskusikan. Saya akhiri materi saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.